Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabatnya, dan siapapun yang meniti jalan beliau hingga akhir zaman. Setelah Khadijah mendengar kisah tentang pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Maisarah, Khadijah kian kagum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkeinginan untuk menikah dengan beliau. Khadijah meminta temannya yang bernama Nafisah binti Munayyah untuk menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nafisah menemui Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan maksud Khadijah. Setelah mendengar penjelasan Nafisah, Nabi Muhammad SAW merenung, kemudian menyetujui permintaan Khadijah. Setelah itu Nabi Muhammad SAW menceritakan kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Kemudian Abu Thalib mendatangi paman Khadijah untuk melamar. Hari pernikahan pun disepakati. Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah dengan mahar 20 ekor unta. Pernikahan berlangsung dengan hikmat dan dihadiri oleh para pemimpin Bani Hashim dan Bani Mudhar. Peristiwa itu berlangsung 2 bulan setelah Nabi Muhammad SAW pulang dari Syam. Rumah tangga Nabi Muhammad SAW dan Khadijah berbalut kebahagiaan. Khadijah menjadi lebih kaya daripada sebelumnya, namun kehidupan mereka tetap sederhana. Kebahagiaan mereka kian lengkap dengan hadirnya 6 anak dari rahim Khadijah. Mereka adalah Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Abdullah. Semua putra mereka meninggal saat masih kecil, sedangkan putri-putri mereka hidup sampai masa Islam, memeluk Islam, dan ikut berhijrah. Namun semuanya meninggal semasa beliau masih hidup, kecuali Fatimah yang meninggal 6 bulan setelah beliau wafat. Di tengah keluarga Nabi Muhammad SAW juga ada anak asuh, yaitu Zaid dan Ali. Tepat 10 tahun Nabi Muhammad SAW berumah tangga dengan Khadijah, usianya sekitar 35 tahun. Kala itu Ka'bah dalam kondisi mengkhawatirkan, bagian atasnya tidak beratap. Karena itu Ka'bah sering dimasuki pencuri. Fondasi dan dindingnya rapuh akibat sering diserang pasukan berkuda. Saat banjir, peralatan Ka'bah terendam air sehingga Ka'bah hampir roboh. Akhirnya orang-orang Quraisy terdorong untuk merenovasi Ka'bah. Setelah renovasi Ka'bah hampir selesai, pekerjaan yang tersisa hanya menempatkan Hajar Aswad. Orang-orang Quraisy bertikai tentang siapa yang paling berhak meletakkannya di tempat semula, hingga Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi menengahi dan menawarkan solusi bijak. Dia mengusulkan kepada orang Quraisy dengan cara memilih orang yang paling dahulu memasuki pintu Ka'bah. Tak lama kemudian Nabi Muhammad SAW tiba-tiba masuk. Ketika orang Quraisy melihatnya, mereka menyambut dengan teriakan, "Inilah Al-Amin, kami rela Muhammad." Mereka pun menceritakan persoalan yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau lalu memberikan solusi dengan cara beliau meminta satu selendang dan meletakkan Hajar Aswad tepat di tengah-tengahnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW meminta para pemimpin kafilah memegang ujung selendang dan membawa ke tempat yang ditentukan. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengambil Hajar Aswad tersebut dengan tangannya dan meletakkannya di tempat semula. Hikmah yang dapat diambil adalah
Pertama, kepercayaan kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW saat sengketa Hajar Aswad membuktikan bahwa Allah selalu membimbing Nabi Muhammad SAW agar selalu berlaku jujur dan amanah. Kedua, keberhasilan Nabi Muhammad SAW memberikan jalan keluar terjadi atas izin Allah untuk mengarahkan perhatian manusia pada hal besar yang akan diemban Nabi Muhammad SAW, yaitu menyatukan seluruh umat Islam melalui ajaran Islam. Yang ketiga, keterlibatan Nabi Muhammad SAW mudah kala membangun Ka'bah dan menyelesaikan sengketa Hajar Aswad merupakan cara Allah untuk mendidiknya sehingga terbiasa menyelesaikan persoalan masyarakat di berbagai bidang. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.